kitab Nazm Imriti yang akan diuji oleh Ustadz Adlan. Assalamualaikum Ustadz Adlan. Sehat Ustadz Adlan? Alhamdulillah bikhair. Siap untuk menguji anak-anak yang telah berprestasi ini? Insyaallah siap Ustaz. Bismillah. Untuk peserta pertama dari marhala kitab Nazm Imriti, atas nama Maulana Abdurrahman bin Muhammad Riza asal Debong Kidul yang sekarang duduk di kelas 3 Ibtidaiyah Ba. Kepadanya silahkan masuki ruangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Sebelum memulai munaqasyah, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdurrahman. Saya di kelas 3 Ibtidai Ba. Kam sanah ta'allamta fil ma'had? Sana Sudah siap untuk munaqasyah? Alhamdulillah siap. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kalam? Kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan kalimat dan apa saja pembagiannya? Lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim. Jadi yang dimaksud dengan kalimat itu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu, lafad yang mufid dan mufrad. Ya. Pembagiannya ada 3, lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim. Ada isim, fi'il, kemudian huruf. Pertanyaan berikutnya, ada berapa pembagian i'rab? Aqsamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa qada jasmun wajar. I'rab dibagi menjadi 4 ya. Aqsamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa qada jasmun wajar. Ada rafa, nasab, kemudian jazm dan jar. Sekarang masuk ke tanda-tanda i'rab. Jadi di antara pembagian i'rab itu ada yang namanya rafa. Rafa itu memiliki tanda ya. Coba sebutkan tanda-tanda rafa. Lirraf'i min hadammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadif. Lirraf'i min hadammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadif. Jadi rafa ada berapa tanda? 4. Ada 4 ya. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga ya, alif ya, dhammatun wawun alif, kemudian yang terakhir nun, tetapnya nun. Ya, thubutun nun, tetapnya nun. Kadzaka nunun sabitun lamun hadif. Ahsan. Setelah rafa, nasab. Coba sebutkan tanda-tandanya nasab. Lin nasbi hamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un summa nunun tan hadif. Nasab memiliki 5. Lin nasbi khamsun ya, ada 5 tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, kemudian ya, yang kelima dibuangnya nun, hadfun nun ya, thumma nunun tan hadif. Yang ketiga, setelah rafa nasab itu ada jar. Jar itu ada berapa tanda? 3. Ada 3, sebutkan. Alamatul hafdil lati bihandabat kasrun wa ya'un summa fathatun faqat. Alamatul hafdil lati bihandabat, yang pertama kasrun, kasrah, yang kedua
ya kasrun wa yaun, yang ketiga fathah. fathah, kasrun wa yaun thumma fathatun faqat, ya. Yang terakhir jazm, sebutkan tanda-tanda jazm. Wal jazmu fil af'ali bis sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Nah, wal jazmu fil af'ali bis sukuni, tandanya ada. Yang pertama sukun, yang kedua Hadfu. hadzf, ya. Hadzf ada dua, ada pembuangan huruf, Hadfun nun sama hadfu illah. ada pembuangan huruf illat, hadfi harfi illah, kemudian ada hadzfun nun. Ahsan. Pertanyaan berikutnya, tadi sudah disinggung di awal itu kalimat itu ada tiga, ya, ada isim kata benda, fi'il kata kerja, kemudian huruf kata penghubung. Sekarang apa saja pembagian fi'il? Af'aluhum salasatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Jadi ada berapa fi'il itu? 3. Ada tiga. Yang pertama Fil mati, fi'il madhi, yang kedua fil amr, amr, yang ketiga fi'il mudhari'. mudhari'. Ada tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il amr, ada fi'il mudhari'. Kemudian di dalam sebuah jumlah itu, ya, kita kenal ada istilah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, ya. Kalau itu jumlah fi'liyah berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. Sekarang apa itu fa'il? Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Itu. Jadi fa'il itu harus jatuh setelah fi'il, ya. Fa'il harus jatuh setelah fi'il. Kemudian selain jumlah fi'liyah itu kita kenal ada istilah jumlah ismiyah. Berarti jumlah itu terdiri dari mubtada dan khabar. Sekarang apa yang dimaksud dengan mubtada? Wal mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Kalau khabar? Wal khabaru ismun turtifa'in usnida mutabiqan bi lafdihi lil mubtada. Naam, ahsan. Jadi mubtada isim yang rafa, yang terletak di awal kosong dari amil, ya, lafzi. Setelahnya kemudian khabar. Khabar itu sebagai pelengkap, ya, untuk melengkapi mubtada. Wal khabaru turtifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Berikutnya di dalam mubtada dan khabar itu terkadang kemasukan amil yang kita kenal dengan istilah nawasikh, nawasikhul mubtada wal khabar. Jadi beberapa amil yang bisa merusak hukumnya mubtada dan khabar. Di antara nawasikh itu ada kana wa akhawatuha. Sekarang pertanyaannya, apa pengaruh kana wa akhawatuha terhadap mubtada dan khabar? Irfa bi kanal mubtada ismal wal khabar bian siban ka kana sayyidun da basar. Nah, irfa bi kanal mubtada isman wal khabar bihan siban ka kana zaidun dza basar. Jadi amalnya kana apa? Merofakkan isim, merofakkan isimnya dan menasabkan khabar. Menasabkan khabar itu. Irfa bi kanal mubtada isman wal khabar bihan siban ka kana zaidun dza basar. Contohnya kana zaidun dza basar. Setelah kana, nawasikh berikutnya itu inna wa akhawatuha. Sekarang amalnya inna wa akhawatuha itu apa? Tasibu inna mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dunadar. Nah, tarfa'uhu tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dzu nadhar. Berarti amalnya inna apa? Menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Nah, kebalikan dari kana itu. Jadi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Itu inna wa akhawatuha. Sekarang dhorof, ya. Apa yang dimaksud dengan dhorof? Huwa ismu waqtin aw makanin tasab kulun ala taqdiri fi ingdal arab. Nah, dhorof itu huwa ismu waqtin, nama dari sebuah waktu atau tempat. Kita kenal dengan istilah dhorof zaman atau dhorof makan. Hukumnya apa? Nasab. Huwa ismu waqtin aw makanin tasab, itu. Kulun ala taqdiri fi indal arab. Jadi ada takdiran fi itu. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-15, ya. Apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah? Ta'rifu husmun ba'da wawin fassara mangkana ma'hu fi'lu khairihi jara. Nah, yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah adalah ta'rifu husmun
ba'da wawin fassara. fassara itu. Jadi isim yang terletak setelah wawu ma'iyah kemudian dihukumina nasab itu. Man kana ma'hu fi'lu ghairihi jaro. Untuk menerangkan bersama siapa fi'il itu dikerjakan. Naam ahsan barakallahu fik. Amin. Pada Maulana Abdurrahman, silahkan untuk kembali ke tempat yang disediakan. Selanjutnya untuk peserta yang kedua atas nama Khalidi Asyadil Nizam bin Tarsan asal Muara Reja yang sekarang duduk di kelas 3 Ibtidaiyah Ba. Silakan untuk memasuki ruangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Silahkan memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Khalid Dinizam dari Malaysia. Saya duduk di kelas Ibtidaiyah Ba. Musta'id lil munaqasyah. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bab i'rab yang berkaitan dengan i'rab. Ada berapa pembagian i'rab itu? Ada 4. I'rab ada 4, sebutkan. Aksamuhun arba'atun fal tuktabar raf'un wa nasbun wa qada jazmun wajar. Nah, ada 4 ya. Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar. Ada raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wajar. Ada rafa, nasab, jar, jazm. Sebutkan tanda-tanda rafa. Li rafi min hadammatun wawun alif qada kanunun sabitun lamun hadif. Nah, berarti tanda rafa ada berapa? 4. Ada 4, sebutkan. Domah, wawu, alif dan ditetapkannya nun. Nah, dhammah, wawu, alif dan thubutun nun, tetapnya nun. Itu tanda rafa. Sebutkan tanda-tanda jazm. Wal jasmu fil af'ali bisukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Wal jazmu fil af'ali bisukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Ada berapa tanda jazm berarti? 2. Ada 2. Yang pertama Harfu dan apa? Wal jazmu fil af'ali bisukuni. Yang pertama apa? sukun. Yang pertama sukun. Yang kedua Membuang huruf ilah, membuang. Nanti membuang ada membuang huruf illat dan membuang huruf nun. membuang nun ya. Itu tanda jazm. Kemudian tanda nasab. Ada berapa tanda nasab? 5. Ada 5, sebutkan. Lin nasbi hamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa yaun summa nunun tan hadif. Ada 5. Yang pertama Fathah, fathah, yang kedua kasrah, kasrah, yang ketiga ya. sesuai nadham. Lin nasbi khamsun wa hiya fathatun, fathah, yang kedua Alif, alif, yang ketiga kasrah, kasrah, yang keempat ya. ya, yang kelima thumma nunun tan hadif, hadfun nun ya. Fathah, alif, kasrah, ya dan hadfun nun. Sebutkan tanda jar. Alamatul hafdul ladzi bihandabat kasrun wa yaun summa fathatun faqat. Nah, alamatul khafdil lati bihandabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat. Berarti ada berapa tanda? 3. Ada 3. Yang pertama Kasrah, kasrah, yang kedua ya. ya, yang ketiga Fathah. fathah. Naam. Apa yang dimaksud dengan kalam? Apa itu kalam? Kalamuhum lafdul mufidu musnadu. Kalam adalah lafdun mufidun musnad ya. Ada lafad mufid kemudian musnad. Kalam itu berarti terdiri dari beberapa kalimat, minimal itu 2. Bisa dari fi'il, fa'il atau mubtada dan khabar. Sekarang mahya al-kalimah, yang dimaksud kalimat itu apa? Wal kalimatul lafdul ladzi minal Wal kalimatul lafdu wal kalimatul lafdul mufidu mufradu. wal kalimatul lafdul mufidul mufrad. Itu yang dimaksud dengan kalimat. Ada berapa kalimat itu? 3. Ada 3, sebutkan. Lismin wa fi'lin summa harfin tan qasim. Nah, lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim. Kalimat itu ada 3. Berarti yang pertama isim ya. Isim itu artinya apa? Kata benda. Kemudian yang kedua Fi'il, fi'il, artinya fi'il kata kerja. kata kerja. Yang ketiga Huruf, huruf itu
Kata penghubung. Kata penghubung ya, itu huruf. Ahsan. Ada 3 tadi, isim, fi'il, kemudian huruf. Sekarang sebutkan pembagian ya, apa saja pembagian fi'il. Fi'il itu ada berapa macam? 3. Ada 3, sebutkan. Af'aluhum salah satun fil waqi'i madin wal fi'lu amri wal mudhari'i. Nah, af'aluhum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amr, fi'il amr, yang ketiga fi'il mudhari'. fi'il mudhari'. Nah, fi'il ya, itu selamanya membutuhkan yang namanya fa'il ya. Apa yang dimaksud dengan fa'il itu? Fal fa'ilu ismun mutlaqa qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Nah, fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa itu. Jadi fa'il itu mudahnya itu pelaku ya, yang melakukan sebuah pekerjaan jatuh setelah fi'il. Jadi fi'il dulu baru kemudian fa'il. Ahsan. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan mubtada? Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu fi kulli lafdin amilin mujarradu. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdhin 'amilin mujarradu. Mubtada itu biasanya pasangannya itu gandengannya dengan khobar itu. Nah, apa itu khobar? Al-khabar wal khabar ismun durtifa'in usnida mudabikan fi lafdhihi lil mubtada. Nah, wal khabaru ismun durtifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada itu. Nah, kemudian mubtada dan khobar itu terkadang terkena pengaruh dari amil yang lain, disebut dengan istilah nawasikh ya. Jadi menghapus amalnya mubtada dan khobar ini. Nawasikh itu diantaranya inna wa akhwatuha. Amalnya inna wa akhwatuha itu apa? Tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dabasar zaidan dunador. Tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dunador. Berarti amalnya inna apa? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Menasabkan isim ya, dan merofakkan khobar. Ka inna zaidan dzu nadhar, itu contoh di dalam nazam. Inna zaidan dzu nadhar. Nah. Selain inna itu ada kana wa akhwatuha. Amalnya kana wa akhwatuha, Irfa bi kanal mubtada isman wal khabar bihan ziban ka kana zaidun dabasor. Irfa bi kanal mubtada isman wal khabar bihan siban ka kana zaidun dza basar. Berarti amalnya kana wa akhwatuha merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ahsan, merofakkan isim dan menasabkan khobar ya, kebalikan dari inna ya. Soal berikutnya, apa saja pembagian dari nida? Khamsun tunada wahya mufradun alam wa mufradun munakarun qasdun yu'am wa mufradun munakarun siwahu kadal mudafu walladhi dohahu. Nah, berarti ada berapa macam? 5. Ada 5 macam khamsun ya. Khamsun tunada. Yang pertama mufrad alam. Itu yang pertama, itu disesuaikan nazamnya. Khamsun tunada wahya mufradun alam. Mufrad alam yang pertama. Yang kedua bait setelahnya apa? Wa khamsun tunada wahya mufradun alam wa mufradun munakarun munakkarun qasdan yu'am. yu'am. Ini yang kita kenal dengan istilah nakirah maqsudah. Kemudian wa mufradun munakarun siwahu. Wa mufradun munakkarun siwahu. Ini yang dikenal dengan nakirah ghairu maqsudah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kadzal mudafu. Yang keempat itu mudhaf. Yang kelima walladzi dohahu. Berarti musyabbah bil mudhaf. Jadi munada itu ada 5. Yang pertama mufrad alam, yang kedua nakirah maqsudah, yang ketiga nakirah ghairu maqsudah, kemudian mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Satu lagi, sebutkan mahfudhatul asma. Khafiduha salah satun anwa'u al harfu wal mudhafu wal idba'u. Naam. Khafiduha salasatun anwa'u al harfu wal mudhafu wal adba'u. Jadi yang mengejarkan ya, yang menghafadkan kalimat isim itu ada 3. Yang pertama harf, al harfu huruf jar, wal mudhafu kemudian mudhaf, yang ketiga wal
atba'u ya. Tawabi itu. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Amin. Kepada Khalidi untuk kembali ke tempatnya. Silakan. Untuk selanjutnya atas nama Febriasta Ardani bin Ruslani asal Kalinyaman Wetan yang sekarang duduk di kelas 3 Ibtida Alif, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febriasta Ardani. Duduk di kelas. Sekarang saya duduk di kelas 3 Alif. Nah, duduk di kelas 3 Ibtida Alif. Naam. Musta'id lil munaqasyah? Insyaallah. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kalam? Kalamuhum lafdun mufidun musnadun. Nah, kalamuhum lafdun mufidun musnad ya. Kalam itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Minimal itu 2. Yang dimaksud dengan kalimat itu apa? Apa itu kalimat? Wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalimat itu ada berapa? Dismi summa harfin tan qasim. Nah, ada berapa berarti kalimat itu? 3. Ada 3. Yang pertama Isim, isim. Apa itu isim? Kata? kata benda. Kata benda. Nah, yang kedua Fi'il, fi'il. Apa itu fi'il? kata kerja. Kata kerja. Yang ketiga Huruf, huruf. Huruf itu kata penghubung. penghubung. Ahsan. Masuk ke pembagian fi'il. Apa saja pembagian fi'il itu? Af'aluhum salah satun fil waqi'i madin wa fi'lun amrin wal mudhari'i. Nah, berarti fi'il itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama Madi, fi'il madhi, yang kedua fil amr, fi'il amr, yang ketiga fil mudhari'. fi'il mudhari'. Ahsan. Fi'il itu membutuhkan fa'il. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fa'il? Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wa fi'lu qablahu waqa. Nah, fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa ya, fa'il. Jadi pelaku ya, yang melakukan pekerjaan. Pertanyaan berikutnya, ada berapa pembagian i'rab itu? I'rab 4. itu ada berapa? Ada 4. Sebutkan nadhamnya. Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jasmun wa jar. Aksamuhu arba'atun, ada 4. Fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Rafa, nasab, jar, jazm ya. Itu i'rab. Sekarang sebutkan masing-masing dari tanda rafa. Rafa ada berapa tanda? 4. Ada 4, sebutkan. Tunun alif kadakan musabitun lamun hadif. Kadza kanun liraf'i minha dhammatun wawun alif. Kadza kanunun thabitun lamun hadif ada dhammah. Yang kedua wawu. Yang ketiga Alif, alif. Yang keempat subutunun. thubutun nun. Setelah rafa nasab, sebutkan tanda nasab. Linasbi hamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un summa nunutan hadif. Ada berapa tanda berarti? 5. Ada 5. Linnasbi khamsun, ada 5. Yang pertama Fathah, fathah. Yang kedua alif, alif. Yang ketiga kasrah, ya, ya, dan hadfun nun. hadfun nun. Tanda jar sebutkan. Alamatul hafdil ladhi bihan dobat kasrun wa ya'un summa fathatun faqat. Ada berapa tanda? 3. Ada 3, sebutkan. Kasrah, Kasrah, ya, dan fathah. Jazm, tanda jazm apa saja? wa jasmu fil af'ali bis sukuni au hadfi harfin illatin au nuni. Wal jazmu fil af'ali bis sukuni. Yang pertama tandanya Sukun, sukun. Yang kedua hadfu, hadf ya, membuang. Membuang ini ada 2. Yang pertama membuang huruf ilah, huruf illat. Hadfi harfi illatin. Berikutnya membuang nun. nun. Hadfi harfi illatin au nuni. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadun an kulli lafdin amilin mujarradu. Nah, mubtada, al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu. Jadi mubtada itu selamanya rafa ya. Isim yang terletak di awal namanya mubtada. An kulli lafdin amilin mujarradu. Jadi yang merofakkan mubtada itu amil ya, yang maknawi karena kosong
dari amil lafzi, an lafzin amilin mujarradu tadi. An kulli lafzin amilin mujarradu. Berikutnya yang dimaksud dengan khabar itu apa? Wal khabaru ismun turtifa'in usnida mutabiqan bil lafzihi lil mubtada. Al khabarus mundur tifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada itu. Jadi khabar adalah isim yang rafa dan harus ada kesamaan dengan mubtada. Nah, ini yang dimaksud dengan mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Jadi kalau mubtadanya mufrad ya khabarnya mufrad. Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Naam. Kemudian terkadang di dalam mubtada dan khabar itu kemasukan amil yang dikenal dengan istilah nawasikh ya. Nawasikhul mubtada wal khabar. Nawasikhul mubtada wal khabar itu ada 3 ya. Ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha, ada dhanna wa akhwatuha itu. Lah sekarang inna wa akhwatuha itu amalnya apa? Insibi inna mubtada isman wal khabar bi wa raf'uhu ka inna zaidan nador. Tansibu innal mubtadas man wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dzunadhar. Berarti amalnya inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Contohnya inna zaidan nasab itu. Ya, sebelum ada inna itu rafa. Jadi setelah ada inna menjadi nasab. Inna zaidan dzunadhar. Setelah inna itu ada kana. Kana wa akhwatuha ini juga terkadang masuk pada mubtada dan khabar. Kana wa akhwatuha amalnya apa? Irfa bi kana mubtada isman wal khabar bi hansiban ka kana zaidan dabasar. Kakana Zaidun ya rafa. Kakana zaidun dha basar. Irfa bi kana al mubtada isman wal khabar bi hansiban kakana zaidun dha basar. Jadi amalnya kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Berikutnya apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah? Ta'rifu husmun bada wawin fasara makana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Nah, maf'ul ma'ah itu ta'rifu husmun ba'da wawin fassara. Jadi isim yang terletak setelah wawu ma'iyah ya untuk menjelaskan bersama siapa fi'il ini dikerjakan ya. Man kana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Ahsan. Maf'ul ma'ah. Berikutnya makhfudatul asma yang mengkhafadkan isim. Sebutkan. Khafiduha salah satu anwa'u al-harfu wal mudhafu wal asba'u. Khafiduha salasatun anwa'u. Yang mengkhafadkan isim itu ada 3. Yang pertama al-harfu huruf jar. Yang kedua mudhaf ya. Jadi mudhaf ilaih ini majrur. Yang mengejarkan adalah mudhaf, kemudian wal atba'u itu tabi'iyah karena mengikuti pada isim yang sebelumnya. Satu lagi, apa saja pembagian nida? Khamsutun nada wahya mufradun alam wa mufradun munakaran qasdun yu'am wa mufradun munakaran siwahu kadal mudhafu walladhi dohahu. Nah, jadi munada itu ada 5. Ada 5. Yang pertama Mufrad alam. Mufrad alam, khamsun tunada wahya mufradun alam. Yang kedua setelah mufrad alam wa mufradun munakkarun qasdan. Ini dikenal dengan nakirah maksudah. Nakirah tapi maksudah, tertuju ya, tertentu. Yang ketiga setelahnya apa? Wa mufradun munakkarun siwahu. Wa mufradun munakkarun siwahu. Ini disebut dengan nakirah ghairu maksudah. Yang keempat kadal mudhaf. Kadzal mudhafu. Yang keempat itu mudhaf ya. Walladzi yang terakhir Dohahu. Walladzi dohahu. Yang kelima berarti musyabbah bil mudhaf. Nah, ahsan barakallahu fiik. Amin. Alhamdulillah telah kita saksikan pengujian 2 kitab yaitu Nazm Imriti dan kitab Amsilah Tasrifiyah, yang mana keduanya itu ialah mata pelajaran yang sangat penting bagi santri, yaitu Nahwu dan Shorab.